anu katanya sekolah, katanya kakek. Di sela-sela kesibukan Mbak Nuryani masih sempat, waduh kenapa? Kok cepet banget hamilnya? Ya, Kok pas ketahuan mau melahirkan tuh gimana ceritanya? Baby kambingnya ya, anak kambing ada dua. Susunya itu Pak, payudaranya itu Iya, bengkak. Sekarang Yes. ini minggu ini sudah 2 kali kiriman Pak. Gimana Mbak kabarnya Bapak? Apa sudah ada info gitu? Mbak Nuryani itu, Mbak Nur. adik Aziza itu kan nggak mau ya, kayak gitu nih. Jadi umat Muslim kita sekarang ini dijajah oleh seperti itu, mencari pasangan. Kalau perempuan itu kan dicari pasangan. Cari. Serius. Jagung dulu Pak, iya Pak. Jadi Mbak Nuryani kerja di sawah itu mulai dari kecil. Kan pilihnya satu-satu kecil itu Pak. Betul. Apalagi sama gak kelihatan nih Pak, ditutupi Pak. Kalau saya jatuh nih tinggi nih. Mana yang beranak? Oh, taruh dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gadis TV. Kembali lagi bersama saya Ivan ya tentunya. Nah teman-teman, hari ini saya sempatkan untuk berkunjung ke rumah Mbak Nuryani karena beberapa kali saya datang ke sini Mbak Nuryani nggak ada ya. Saat ini Mbak Nuryani ini sibuk apa tuh PKL ya. Jadi apa namanya, saya nggak bisa ngevlog dia lagi gitu. Nah mungkin sekarang ini saya bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan Mbak Nuryani. Mudah-mudahan bisa ketemu. Saya sudah membuat setiap datang ke sini saya membuat pembukaan seperti ini. Kalau Mbak Nuryani nggak ada ya saya hapus. Kalau Mbak Nuryani ada ya langsung saya tayangkan gitu teman-teman. Sebelum lanjut kita berdoa ya, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang barokah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke Mbak Nuryani. Nah teman-teman, barusan saya ke rumah Mbak Nuryani. Mbak Nuryani nggak ada, tapi yang ada hanya Mbah. Tapi alhamdulillahnya kabar baik, kata Mbak Nuryani lagi ngarit. Akhirnya saya datang ke sawah ini, yang tempat Mbak Nuryani biasa ngarit. Nah saya langsung aktifkan kamera karena saya melihat sesuatu tuh, ada orang ngarit. Kayak kalau dilihat dari bajunya itu Mbak Nuryani teman-teman. Coba kita ke sana. Saya barusan lewat dari sana tuh ya. Sekarang ini saya mau lewat mana? Coba lewat sini aja ya. Mudah-mudahan Mbak Nuryani betulan. Tapi saya yakin tuh kalau dilihat dari baju ya Mbak Nuryani. Oh iya teman-teman, sekedar informasi ya. Channel YouTube Gadis TV saat ini sedang kena pelanggaran lagi kayak dulu. Jadi katanya saya lihat di informasinya itu terdeteksi anak di bawah umur begitu katanya. Ya begitulah peraturan di Indonesia teman-teman. Terus akhirnya saya memutuskan Gadis TV itu khusus untuk membantu janda, gadis, yatim piatu ya, nggak memperdulikan pelanggaran lagi, meskipun apes lah kasar-kasarnya, meskipun tidak dapat penghasilan dari Gadis TV, nggak apa-apa lah. Yang penting Gadis TV itu terus saya upload orang-orang yang benar-benar membutuhkan begitu. Tapi ya saya harus tetap jaga-jaga gitu ya. Nah yang saat ini pelanggarannya itu memberikan uang bantuan kepada adik Azizah, penyerahan uang itu ya. Saya sudah konsultasi tuh dengan Kang Rahmat ya, dengan Rahmat Channel saya sudah konsultasi tuh. Dulu punya Kang Rahmat juga kayak gitu. Kejadiannya itu pertama yang dulu, yang kena pelanggaran yang dulu ya, yang pertama itu Kang Rahmat kena, akhirnya Kang Rahmat tuh menghubungi saya. Alhamdulillah punya saya aman Bang Haji, saya bilang gitu. Terus beberapa hari kemudian punya saya juga malah kena gitu. Akhirnya Kang Rahmat itu
membuat channel baru yang awalnya Rahmat Channel menjadi Kang Rahmat gitu ya. Nah, sedangkan saya membuat channel baru juga atas nama Arumi TV gitu ya. Nah, terus ada tuh sebagian teman-teman yang komen, kok cuma Gadis TV, punya Rahmat Channel kok enggak gitu. Kata siapa gitu loh. Coba dilihat. Yang saat ini, hari ini, apa bukan hari ini ya, minggu-minggu ini yang kena tuh ya, ada beberapa channel kebaikan ya yang dismonetisasi. Punya Kang Rahmat aman, mudah-mudahan punya beliau aman terus ya. Terus punya teman-teman beliau banyak, ada beberapa. Saya sudah konsultasi ya, sudah menghubungi beliau gitu. Akhirnya saya putuskan untuk membuat channel yang khusus janda-janda cari jodoh. Jadi kehidupan janda desa yang mungkin tidak layak dibantu juga lah. Jadi tujuannya untuk cari jodoh, siapa tahu bisa dapat jodoh dari situ, jodoh yang baik lah dari situ gitu. Nah, jadi tidak ditampilkan anak kecil. Jadi janda-janda yang sederhana tapi muslimah, meskipun mungkin tidak layak dibantu ya, nggak apa-apa. Untuk Gadis TV tetap kami tayangkan janda-janda, gadis-gadis yang betul-betul layak dibantu, begitu teman-teman. Kemudian beberapa video saya itu menyebut umur ya, menyebut usia, itu kena tuh. Yang Ade Aziza tuh kena tuh, gitu, karena menyebut usia tuh sama dengan Mbak Siti yang dulu. Nah, pernah menyebut usia di video itu. Makanya mungkin kedepannya saya tidak bisa menyebut usia. Gitu. Gitulah YouTube. Di Indonesia sekarang ini teman-teman, kalau teman-teman pasti tahu semua ya, anak kecil itu tidak bisa, anak-anak ya, tidak bisa punya akun. Jadi nggak boleh sekarang. Anak kecil itu nggak boleh, begitu teman-teman. Nggak boleh pegang HP lah kasarnya gitu. Nah, bagi teman-teman yang masih bertanya, lo kenapa kok cuma Gadis TV, kok yang lain enggak? Kata siapa? Dicek dulu, gitu aja. Saya nggak main-main, karena channel itu channel kebaikan, gitu teman-teman. Yang saya sayangkan tuh, ini channel kebaikan, gitu loh, bukan channel channel main-main. Ini channel kebaikan, gitu. Kok bisa? Itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, jika saya tidak membuat channel baru yang bisa menghasilkan uang, lalu bagaimana nasib orang-orang anak yatim yang ada di pesantren saya ya, kemudian duafa yang ada di sekitar saya yang setiap bulannya selalu menerima uluran tangan dari Gadis TV. Ya itulah yang tidak kami videokan gitu. Bukan tidak pernah, kami sering jadikan short ya, sering kami jadikan status WA. Kalau di YouTube tidak. Karena apa? Ya banyak anak kecil, itu aja. Saya takut. Gitu teman-teman ya. Harap mengerti, dan para donatur, para hamba-hamba Allah, maaf, bukan main-main ya, karena memang sudah begitu. Ya. Nah, sekarang ini saya juga minta izin nanti 3 bulan ke depan, insya Allah bulan Juli tanggal 13, kami itu diberikan kesempatan mengajukan ulang oleh YouTube ya. Tapi dengan catatan video-video yang ada anak kecil itu harus dihapus. Nah, itulah ya. Semua bukan cuma Gadis TV, seperti Rahmat Channel, Kang Rahmat, begitu. Bahkan punya Kang Rahmat itu ada beberapa yang dihapus juga, gitu. Saya juga dengan Kang Rahmat akrab ya. Memang jarak kami jauh, tapi komunikasi kami lancar. Gitu, selalu konsultasi, selalu berbagi pikiran, berbagi ilmu, begitu teman-teman. Mana guys? Barusan ada di sini teman-teman. Oh ini. Assalamualaikum. Barusan saya di sini lama. Lama lah menjelaskan tentang YouTube tuh. Mbak Nuryani denger nggak suara saya? Memang kayak remang-remang gitu Pak suaranya kayak suaranya Pak Ika, tapi dilihat
kok gak ada kata bapak. Jadi saya cuma istirahat. Oh, suara saya remang-remang gitu. Kayak suaranya tapi gak ada orangnya gitu. Oh, Mbak Nuryani, pakai mic ya. Gimana Mbak Nuryani, kabar sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah ya. Sekarang Iya, lagi apa? Mau Iya. istirahat. Kalau istirahat Iya, di sana sekalian yuk. Tuh, nggak panas tuh. Oh iya Pak. Dibawa nanti dimakan tikus. Kakek nenek sehat Mbak Nuryani? Alhamdulillah Pak sehat Pak. Alhamdulillah. Saya sudah beberapa kali datang ke rumah Mbak Nuryani, tapi nggak ada Mbak Nuryani. Anu katanya sekolah, katanya kakek. Iya. Bukan sekolah itu kuliah gitu. Ya kakek nggak tahu ya. Tahu. Iya Pak. Mbah ada Mbak Nuryani. Oh sekolah katanya sekolah. Oh iya iya terima kasih langsung pulang. Beberapa kali. Yuk di sana yuk panas. Iya Pak. Berat. Lewat sini Berat. nih Mbak Nuryani. Ini ada jalan. Di sela-sela kesibukan Mbak Nuryani masih sempat. Waduh, kenapa? Takut jatuh. Masih sempat ngarit cari rumput. Au. Sejuk ya di sini Mbak Nuryani ya. Iya Pak. Ini bekasnya. Mbak Nuryani mungkin di sini ya. Oh iya Pak. Biar apa pemandangannya bagus. Ya, pilek saya teman-teman. Aduh, Pak Ivan gimana kabarnya becek. Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Nuryani gelap ya. Cahayanya ada di timur ya Pak. Iya, sinar matahari. Yang enak di mana ya Mbak Nuryani ya? Itu mungkin enak Pak duduk-duduk di sana. Oh Di panas. gardu. Oh. Mbak Nuryani di sini. Oh biar saya di situ ya. Nah, gini aja lah. Mbak Nuryani, Iya Pak. saya dengar dari kakek sekilas ya. Katanya kambingnya beranak. Iya Pak sudah Pak. Oh cepet banget hamilnya. Ya itu Pak saya juga kaget Pak. Pas itu kan anu kan Pak. Baru tahu gitu Pak le hamil. Heeh. Tapi ternyata itu sudah hamilnya sudah lama Pak. Gitu. Iya, saya kan nggak ini Pak. Kurang paham itu loh Pak perbedaannya mana hamil mana enggak gitu Pak. Iya, Saya kiranya iya, itu iya. nggak hamil, mungkin karena doyannya makan gitu Pak jadi gendut Iya, perutnya. iya. Kok pas ketahuan mau melahirkan tuh gimana ceritanya? Itu pas itu Pak kayak mancal-mancal itu Pak di kandang. Terus Ini? disamperi sama kakek malam-malam itu Pak. Oh gitu. Iya. Ah, Ternyata terus? mau melahirkan itu Pak. Saya Ternyata seneng mau banget. melahirkan. Iya Pak, akhirnya bertambah lagi gitu Pak. Bertambah ya. Iya, bertambah. Berapa yang beranak? Berapa ekor? Ada 2 sekarang Pak, yang kecil, baby kambingnya. Baby kambingnya, anak Iya. baby kambingnya ya. Anak kambing ada anak 2. kambing. Ada 2 Pak, 1 ekor melahirkan satu 1 anak. anak. Berarti Iya. 2 yang lahir. Iya Pak, ada 2. Kok bisa nggak tahu kalau itu hamil? Samar itu Pak, kan kalau katanya orang ada tetangga yang ngomong tuh Pak kalau kambing apa hamil tuh Heeh. susunya itu Pak, payudaranya itu Iya, Pak. bengkak, bengkak Iya, iya. gitu Pak, Mm-mm. makin membesar gitu. Tapi kalau kata saya nggak ada perbedaan itu Pak, Sama aja. sama aja. Tapi perutnya tok yang kelihatan besar gitu Oke, Pak. siap. Nggak dilainkan yang hamil. Yang beranak
nggak dilainkan, Dipisah Pak. dipisah ya. Iya. Iya, biar nggak dipisah. kena injak-injak. Iya Pak. Kalau kena injak-injak nanti metong. Iya. Kalau sama induknya kan pasti induknya tahu itu Pak. Iya. Yang bahaya tuh tetangga, Iya. tetangga kambing. Tetangga kambingnya. Terus kabar adik Aziza gimana, Mbak Nuriani? Iya Pak. Ini Pak, kalau ada Aziza tuh terlihat kerasan Pak di pondok. Alhamdulillah. Iya. Sekarang Terus? ini minggu ini sudah 2 kali kiriman Pak. Sudah 2 kali. Iya, 2 minggu. 1 kali Seminggu sekali. Iya. Berapa? Ngasih uang berapa? 200 Pak 200.000 ya seminggu ya. seminggu. Berarti kalau 1 bulan perkiraan 800 tuh. 800. Oke, siap. Itu 200 itu apa tuh? Uang jajan sama apa tuh? Uang jajan Pak. Tapi ya ditabung juga sama adik Aziz itu. Kadang Ya. ada lebihnya bilang gitu Pak. Ya, ada iuran pesantren, ya, ada Iya. tabungan pesantren gitu kan ya. Iya Pak. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau sudah kiriman tuh pasti adik Aziz tuh nanya Pak, gimana Mbak kabarnya Bapak? Apa sudah ada info gitu? Tanya Sudah ada bapak-bapak kabar? lagi. Iya Pak, masih tetap. Tapi saya ngomong Pak sama adik Aziz itu. Kalau kabarnya masih belum ada kabar sama dari Pak Ivan, tapi Dek Aziza tenang aja, kan sudah ada yang ngebantu di belakang. Kamu toh kalau misalkan Dek Aziza tuh ingat sama Bapak, jangan lupa kirimkan Al-Fatihah ke Bapak Betul. gitu saya Pak. Betul, 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 Mbak. Betul sekali, betul sekali. Sudah disuruh fokus belajar aja Dek Aziza di sini. Iya, 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 iya. Oke ya, ada kendala di pendidikan atau di biaya? Nggak ada Saya ya? rasa masih belum Pak. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Oke, terus Mbak Aziza sudah oke ya? Alhamdulillah. Cuman begini Mbak Nuriani, saya mau sampaikan. Gadis TV ini sekarang terkena pelanggaran ya. Ya akibat itu video adik Aziza yang menerima uang itu ya Oke Pak. sebesar 4 juta itu kena pelanggaran. Hmm, Kalau awalnya kan yang menerima tuh kan Mbak Nuriani itu, Mbak Nur. adik Aziza itu kan nggak mau ya. Iya. Beberapa mau. kali dapat bantuan, adik Aziza tuh kan nggak mau uang. Iya Yang menolak. menerima Mbak Nuriani itu. Nggih, Pak. Nah terus video yang terakhir kalau nggak salah, adik Aziza tuh menerima uang tuh sambil nangis. Nah itu kena tuh, gitu kena pelanggaran. Aduh, inilah Gimana tuh, gitu. Pak? Kalau pas kena pelanggaran gitu biasanya, Pak. Ya didismonetisasi, jadi monetisasinya itu dicabut oleh YouTube. Hmm, Jadi kami dihukum selama 3 bulan tidak bisa mendapatkan penghasilan. lama banget ya, Pak. Ya begitulah, 3 bulan. begitulah. Ya semoga Pak Ivan sama keluarga digantikan ya, Pak, rezekinya. Amin, amin, Digantikan yang lebih amin. lagi. Doakan ya teman-teman ya, 3 bulan ke depan mudah-mudahan setelah kami menghapus beberapa video yang ada anak kecil, mungkin video Mbak Isna yang lagi gendong anaknya pas lagi ngangkut bata itu saya hapus, terus video Mbak Nurul yang peluk anaknya itu saya hapus, terus adik Azizah yang menerima uang itu ya mungkin semua punya adik Azizah nanti kami hapus. Kenapa? Supaya Gadis TV bisa mengajukan monetisasi lagi begitu teman-teman. Kalau saya tidak menghapus ya tidak bisa diajukan, percuma gitu. Jadi para hamba-hamba Allah, mari kita bantu para orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita bantu ya, karena Gadis TV saat ini tidak bisa memberikan apa-apa setiap bulan selama 3 bulan ini, 3 bulan ke depan ini teman-teman. Jadi hamba-hamba Allah yang ingin membantu, ingin berinfak, dipersilahkan melalui Gadis TV. Jadi kami bisa terus berguna bagi mereka, meskipun Gadis TV tidak menghasilkan uang lagi, tapi Gadis TV tetap bisa berguna bagi mereka. Amin. Yang saya kasihan tuh ada seorang duafa yang nggak bisa jalan, ada Mbak Nuriani, tinggal sendiri, buta lagi matanya ada, tapi kami tidak videokan. Kenapa tidak divideokan? Karena ya takut kena pelanggaran juga gitu. Iya, Pak. Soalnya itu kan buta ya, jalan nggak bisa, terus
apa ya, kena pelanggaran lagi, nanti dikira penganiayaan atau dikira apa, pasti gitu. Iya, berarti sensitif banget ya Pak, gak bisa Sensitif ini. banget nih YouTube nih, Iya. khususnya di Indonesia. Bingung saya nih, kalau di luar aman-aman aja, tapi anehnya kalau video yang di YouTube tuh kan banyak channel-channel yang apa, yang buka-bukaan tuh, yang dadanya kelihatan, yang apa ya, setengah telanjang, kok aman aja gitu loh. Nah inilah, nah berarti sekarang ini umat muslim sedang dijajah kan. Video-video kebaikan dipermasalahkan, Iya, ya, sedangkan video-video yang mengandung apa ya, merusak mata lah gitulah, merusak mata, pandangan mata yang membuka aurat kayak gitu tuh, itu dibiarkan. Nah itu benar. kan repot nih kayak gitu nih. Jadi umat muslim kita sekarang ini dijajah oleh seperti itu, teman-teman. Terus masalah kuliahnya bagaimana, Mbak Lodian? Alhamdulillah Pak, sekarang untuk PKL kan masih di masa PKL ya Pak. Kalau PKL sendiri sudah selesai PKL-nya di rumah. Oh, sudah selesai? Iya Pak, sudah. Alhamdulillah. Tinggal apanya yang belum? Ini Pak, nyusun laporannya gitu Pak. Oh, masih sibuk lagi? Masih nyusun laporan itu cuman Pak. Terus? Kalau sudah semuanya, sudah dapat di ACC semua, baru selesai itu Pak. Selesai. Oke, PKL itu kalau sudah selesai itu tinggal apanya? Tinggal skripsi itu Pak. Tinggal skripsi. Iya, tulis akhirnya TA. Oke, siap. Tinggal Alhamdulillah skripsi. sudah, iya Pak, sudah tinggal. Tapi kan kalau misalkan ya bener PKL sudah selesai, tapi kan ujiannya makin berat lagi skripsi ya. itu Pak. Kalau nanti kalau sudah Mbak Riani lulus total, kalau sudah wisuda baru selesai tuh. Iya, baru selesai itu Pak. Terus habis itu apa? PKL mau kawin? Enggak Pak, mau cari apa? uang dulu. Oh bagus. Iya Pak, biar ada tabungan sendiri gitu Pak. Betul betul Mbak Riani. Jangan ini Mbak Riani, jangan keburu nikah. Iya Pak. Jodoh itu apa ya, sudah ditentukan oleh Allah. Mbak Riani ini kan perempuan, beda dengan laki-laki. Iya. Kalau laki-laki itu kan mencari pasangan, kalau perempuan itu kan dicari pasangan. Jadi menunggu gitu. Jadi daripada menunggu dan kehidupan kita tidak bermanfaat bagi orang lain, lebih baik kita apa ya berusaha bermanfaat bagi orang lain, entah apapun itu kan gitu. Iya Pak, saya mikirnya tuh habis kuliah nih, lulus kuliah pengen kerja, punya tabungan dulu yang banyak. Kayak ingin merasakan gitu, beli apa-apa pakai uang sendiri gitu Pak, kayak barang yang bisa dikenang gitu loh Pak. Betul. Pakai uang sendiri gitu mikirnya. Betul, ya bagus Mbak Nuyani. Bagus. Iya Pak. Ada kendala mungkin? Ya itu dah Pak, kendalanya. Apa? Sibuk ini Pak, gak bisa ini, gak maksimal ngaritnya gitu Pak. Gak apa-apa. Lebih Pendidikan wira-wiri. utamakan ya. Jadi stoknya tuh gak sebanyak yang dulu sekarang Pak. Stok Kalau ini pakan kambingnya, iya pakan kambingnya. Kalau dulu kan sampai banyak gitu Pak, bisa satu hari besokannya ngarit lagi. Kalau sekarang dicicil terus Pak ngaritnya Pak. Gak apa-apa Mbak Nuyani. Iya, yang penting kan ada buat pakannya. Iya, gak apa-apa. Pokoknya jangan kecewakan saya, jangan kecewakan Abah. Iya Pak. Dua Abah ya, Ahmad Muzaffar dan Al Fakir, jangan kecewakan. Dan hamba-hamba Allah yang lain yang sudah membantu Mbak Nuyani, jangan dikecewakan. Jangan seperti Mbak Zahra ya, keburu nikah. Ya memang kuliahnya tetap, Mbak Zahra itu kuliahnya tetap ya teman-temannya, cuman sudah tunangan dan kami tidak diizinkan lagi oleh tunangannya, jadi kami tidak bisa memaksa gitu teman-teman. Kalau dipaksa takut rame, takut ada apa-apa, kan nggak enak tuh. Gitu teman-teman. Apalagi kan kalau orang menikah sudah izinnya bukan orang tua lagi, ditambah izin sama suami. Betul sekali. Ini Pak, kalau ngarit kan masih ya bisa lah Pak ngaritnya gitu. Bersih-bersihnya Pak kayak gak sempat banget. Apa? Bersih-bersih kandangnya itu. Biasanya kan 2 minggu sekali ya, seminggu sekali bisa dibersihin. Bersih-bersih. Iya. Sekarang ya Allah, nggak apa-apa. Capek banget itu Pak. Ini sekarang mau pulang? Iya Pak, mau pulang. Ini belum banyak nih, nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak,
ini sudah mau full juga, Pak. Iya. Saya pengen lihat kambingnya. Boleh, Pak. Boleh ya? Iya, boleh. Ayo. Sekalian lihat pemandangan nih, teman-teman. Ini ya. Di sekitar rumah Mbak Nuriani nih pemandangannya. Seperti ini. Di sini kering, sudah panen. Di sana masih hijau, belum panen tuh. Kalau saya punya sawah kayak gini teman-teman, seluas ini, Saya ada Pak yang mantauin, Pak. Oh, ini kurang air, Pak. Oh iya iya iya. Ini perlu dipupuk, Pak. Iya. Ini perlu dijual, Pak, gitu ya. Iya tuh? Iya, pas MTS dulu, Pak. Kan kalau MTS kan kayak masih ini, Pak, aktivitas sekolahnya masih nggak terlalu sibuk, gitu, Iya. Pak. Jadi saya kalau sudah libur kayak hari Minggu gitu, Pak, ikut ini, Pak, di apa ya namanya, Pak, disuruh orang buat nanam jagung. Masa? Iya, Pak. Nanam Serius? jagung dulu, Pak. Iya, Pak. Jadi Mbak Nuriani kerja di sawah itu mulai dari kecil. Iya, Pak. Nanam jagung, Pak. Panen cabe gitu. Iya, panen cabe itu mangkatnya jam 5, Pak, kalau cabe, Pak. Jam 5 subuh? Iya, Pak. Masih gelap tuh baru sudah jalan ya, Pak. Panen Mulung cabe. Ya. jagung gitu, Pak. Iya, itu kan ya anggaplah mudah, Pak, kerjaannya. Tapi Iya, ya itu gampang. menguras tenaga masih, Pak. Ayo kita lihat kambing yuk. Iya. Oh jadi dari dulu Mbak Nuriani sudah biasa kerja di sawah. Iya, Pak. Tanpa istirahat ini, Pak. Kalau nanam jagung masih Kalau tanam jagung masih enak. iya menurut saya. Yang Kan nggak kayak enak tuh, gini lahannya, Pak. yang nggak enak tuh tanam apa? Kalau cabe, Pak, ya Kenapa? kan pilihnya satu-satu kecil itu, Pak. Betul. Apalagi kalau pas mau petiknya tuh harus hati-hati, takut batangnya ikut. Oh gitu, iya. Pak. Takut kepotong juga. Iya. Aduh. Nah, teman-teman, sekarang saya jalan mundur ya. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Gitu Mbak Nuriani. Sama gak kelihatan nih, Pak, ditutupi Pak. Kalau saya jatuh nih, tinggi nih. Kalau saya jatuh, sakitnya tuh di sini gitu loh. Kan? Iya, jalannya agak rata. Nih, Pak. berbelok nih. Oh iya teman-teman, bagi yang jomblo, yang cari jodoh, saya sekarang jadi maklar jodoh nih. Masuk aja ke channel yang baru ya. Jangan ketik nama channelnya ya teman-teman ya. Kalau diketik nama channelnya itu sama YouTube nanti kurang direkomendasikan channelnya. Jadi ketik judulnya tuh salah satu videonya ya, salah satu judul videonya tuh ketik aja janda desa cari jodoh gitu aja lah. Jadi viral. Atau dua janda cari jodoh tuh bukan itu aja ya teman-teman ya, yang video yang itu kan masih baru channelnya kan ya, nanti banyak diisi beberapa janda ya, yang cantik-cantik tentunya. Nah kenapa kok harus dicari judulnya biar dapat rekomendasi tuh channelnya gitu. Oke lanjut Mbak Nuriani, susah jalannya. Alhamdulillah sudah nyampe teman-teman. Tuh Mbak Nuriani. Alhamdulillah kita sudah nyampe teman-teman. Mana yang beranak? Oh taruh dulu kambingnya besar-besar teman-teman tuh. Mana yang Di beranak? sini, Pak, yang sudah beranak. Nih teman-teman nih. Nih sudah mulai besar. Ini Iya, umur berapa minggu nih? Seminggu, Pak. Seminggu ya? Iya. Oh jadi bisa nih, 2 ekor di sini ya? Iya, Oh Pak. yang lain berarti di sana tuh lempuk tuh.
Iya. Numpuk di sini, Pak. Mana lagi? Oh ini Itu ya. Pak ada di belakang. Pak. Ini satu. Terus yang itu satu tuh teman-teman ya. Yang lain tuh. Oh ngumpul di sana semua. Iya, Pak. Ini juga kayaknya hamil, ada yang hamil. Mana? Yang mana? Yang mana? Ini Pak yang ini. Oh. Kayak terlihat gede Oh banget iya ya, iya iya. Pak. Iya. Iya teman-teman, ada yang hamil lagi. Ya sudah tuh, banyak nyamuk kan ini. Iya, Pak. Di sawah nggak ada nyamuk, di sini mana banyak nyamuk ya? Iya, ini Pak belum disapu juga nah, Pak. Banyak ini kotorannya, Pak, kalau di sini. Lanjut di ini dah ya, Pak. Duduk di ini ada. Ayo di rumah aja. Ya sudah teman-teman, saya ke rumahnya Pak Daryani dulu ya.